Haruskah aku pasrah? Part 55, tanda tanya. Dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Terima kasih. Papa baik-baik saja? Tanya Dokter Kartika yang melihat suaminya terduduk di sisi tempat tidur sambil memijat pangkal hidungnya. Dokter Kartika yang hendak memberitahukan kedatangan Ivan seketika cemas begitu melihat ekspresi suaminya. Apa Ivan sudah datang? Tanya Tuan Gali seraya melonggarkan dasi yang melilit di kerah kemejanya. Iya, Ivan ada di luar menunggu Papa. Apa Papa sakit? Dokter Kartika menempelkan punggung tangannya ke dahi Tuan Gali. Papa tidak sakit, hanya saja perasaan Papa tidak enak sejak 2 hari yang lalu. Papa juga tidak tahu kenapa, seolah ada sesuatu yang terjadi. Terang Tuan Gali. Ya sudah, hari ini Papa istirahat saja. Biar Mama yang sampaikan ke Ivan kalau Papa tidak enak badan. Dokter Kartika membukakan sepatu yang telah terpasang di kedua kaki suaminya, lalu membantu Tuan Galih berbaring di atas tempat tidur. Sebelum berbalik, Dokter Kartika kembali bertanya, "Apa ada yang Papa inginkan?" "Entahlah, tapi Papa sangat ingin makan ayam tumis kecap," sahut Tuan Gali tersenyum. Dokter Kartika tertawa ringan mendengar keinginan suaminya. "Baiklah, sesuai keinginan Papa. Apa masih ada lagi?" "Itu saja," jawab Tuan Gali menggeleng. Setelah menutup pintu kamarnya, Dokter Kartika menemui Ivan yang sedang menunggu di ruang tamu. Begitu melihat kedatangan Dokter Kartika, Ivan segera bangkit dari duduknya. "Ivan, hari ini suami saya tidak ke kantor," ucap Dokter Kartika. "Apa Tuan sakit, Nyonya?" tanya Ivan khawatir. "Tidak, hanya kurang enak badan. Saya juga bingung, suami saya bilang perasaannya sudah tidak enak sejak 2 hari yang lalu," jelas Dokter Kartika. "Ivan, apa ada sesuatu yang terjadi di kantor akhir-akhir ini?" lanjutnya selidik. Ivan tampak berpikir, dan seketika ia teringat jika bukan hanya 2 hari yang lalu saja tuannya itu terlihat merisaukan sesuatu. "Nyonya." "Iya Ivan, apa kamu mengingat sesuatu?" "Kalau tidak salah, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu, Tuan terlihat gelisah. Tuan bahkan menjatuhkan gelas minumannya malam itu, Nyonya. Dan dibandingkan 2 hari yang lalu, malam itu Tuan jauh tampak gelisah dan cemas," jelas Ivan. "Benarkah?" Dokter Kartika mengerutkan keningnya. "Iya, Nyonya. Dan saat itu Tuan sempat bertanya ke saya tentang perasaan khawatir yang sama sekali Tuan tidak ketahui karena apa. Lihat part 36, Shock." "Apa malam yang kamu maksud ketika Tuan diantar pulang oleh Pak Tono?" tanya Dokter Kartika menebak. "Betul, Nyonya. Karena hanya malam itu saya pulang tidak bersama Tuan," sahut Ivan antusias. Sejenak Dokter Kartika terdiam. Tiba-tiba ia pun mengingat sesuatu. "Bukankah malam itu adalah malam di mana Nena kecelakaan?" Dan tidak sampai di situ. Ia juga mengaitkan hal yang dialami suaminya saat ini dengan insiden Naina yang hendak diculik yang berakhir di rumah sakit 2 hari yang lalu. "Kalau ini kebetulan, bukankah ini terlalu aneh? Apa mungkin..." "Nyonya, Anda tidak apa-apa?" "Tidak, Ivan, saya tidak apa-apa." "Baiklah Nyonya, kalau begitu saya permisi dulu." Dokter Kartika mengangguk, dan di saat Ivan tak nampak lagi, ia kembali memikirkan ucapan asisten suaminya itu. "Itu pasti hanya kebetulan saja."
Siang harinya, setelah menyelesaikan pekerjaannya, Zio menutup laptopnya, kemudian melirik jam tangannya. Ia menghela nafas, lalu menyandarkan kepalanya pada sandaran kursi. Ia kembali mengingat pertemuannya dengan Hendra pagi tadi. Siapapun tidak boleh menyakiti Naina, termasuk Pak Hendra, gumamnya. Sepersekian detik berikutnya, sosok Arga tiba-tiba terlintas di ingatannya, membuat posisi duduknya kini berubah. Kalau aku tidak salah, akhir-akhir ini Arga sangat perhatian kepada Naina. Apa Arga menyukai Naina? Gumamnya lagi. Tapi jika Arga juga menyukai Naina, bukankah ini gawat? Kata Dokter Gibran, Arga dan Pak Hendra tidak pernah akur dan selalu menjadi rival satu sama lain. Akankah mereka memperebutkan Naina? Tidak, Naina bukan barang. Aku harus menanyakan langsung pada Arga. Tapi kalau memang benar Arga menyukai Naina, bagaimana? Apa aku harus mendukung Arga? Tidak, aku mendukung apapun keinginan Naina. Biar bagaimanapun, ini urusan pribadi Naina. Dalam hal ini, aku hanya sebatas melindunginya saja. Karena aku tidak mau siapapun menyakiti Naina. Apalagi sampai membuatnya menangis. Monolog Zio yang begitu panjang. Tak lama berselang, kembali ia melirik jam tangannya. Sudah jam segini, seharusnya Naina sudah makan siang. Lebih baik aku ke rumah sakit untuk memastikannya. Zio bangkit dari kursinya, lalu berjalan keluar dari ruang kerjanya. Ketika tiba di lobi rumah sakit, ia melihat Amira yang berjalan ke arah kantin. Ia pun mempercepat langkahnya agar segera menjangkau gadis yang sudah dianggap adiknya itu. Amira, panggilnya. Sontak Amira menoleh ke arah sumber suara. Kak Sio, kamu mau kemana? Tanya Sio. Aku mau ke kantin, Kak. Kak Naina tiba-tiba merengek ingin makan ayam tumis kecap. Jawab Amira. Tapi bukannya sudah ada menu untuk pasien? Tanya Zio mengernyit. Itu dia, Kak. Kak Naina tidak mau makan menu yang disiapkan. Katanya lebih baik tidak usah makan. Jadi Naina belum makan siang? Jangankan makan siang, sarapan saja belum. Apa? Naina belum sarapan? Kamu ini bagaimana? Naina kan ada sakit mah, ujar Sio melotot ke Amira. Kakak jangan menyalahkan Amira. Amira juga baru tiba, Kak. Amira berangkat ke kampus pagi-pagi sekali tadi. Begitu sampai di sini, perawat yang menjaga Kak Naina memberitahukan aku kalau Kak Naina belum makan apa-apa. Dan hanya mau makan ayam tumis kecap. Jelas Amira dengan penekanan di bagian akhir. Seketika Zio berbalik, namun dicegat oleh Amira. Kakak mau kemana? Tanyanya sambil memegang tangan Zio. Kakak mau melabrak perawat yang menjaga Naina. Tunggu dulu, Kak. Kakak jangan asal labrak saja. Suster Maya bukan tidak berusaha. Hanya saja ayam tumis kecap yang Suster Maya bawa tidak sesuai dengan selera Kak Naina. Terang Amira. Kenapa bisa begitu? Heran Zio. Mana aku tahu? Ucap Amira dengan mengangkat kedua bahunya. Ponsel Zio berdering. Rupanya Dokter Kartika menghubungi Zio untuk menyampaikan jika hari ini ia tidak bisa menemui Naina. Dan alangkah khawatirnya ia ketika mengetahui Naina belum juga makan apa-apa sejak pagi. Kenapa kamu tidak bertanya apa yang ingin dia makan? Sudah, Mah. Malah sudah Naina cicip. Tapi dia menolak, katanya tidak sesuai seleranya. Memangnya Naina mau makan apa? Tanya Dokter Kartika. Ayam tumis kecap, Mah. Sekelebat, Dokter Kartika teringat dengan ayam tumis kecap yang ia buat atas permintaan suaminya pagi tadi. Mah,
Panggil Zio sebab tak ada sahutan dari seberang. Iya Zio, kebetulan tadi mama masak ayam tumis kecap. Biar mama minta sopir mengantarnya ke rumah sakit. Sambungan telepon terputus, namun meninggalkan jejak tanda tanya di benak Dokter Kartika dan juga Zio. Terima kasih telah menonton part kali ini. Terus dukung channel ini dengan cara like, subscribe, komen, dan share. Dan sampai jumpa di part selanjutnya.